Structure of DNA. Apa itu DNA? DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi-instruksi genetika pada setiap organisme. Pernah tidak kalian melihat seorang pasangan suami istri memiliki anak dengan ciri perpaduan antara kedua orang tuanya? Misal, ada seorang wanita berkulit putih menikah dengan pria berkulit hitam. Ya, benar, nanti kemungkinan warna kulit anaknya bisa coklat karena perpaduan warna kulit kedua orang tuanya, atau putih karena dominasi ibunya, atau bahkan hitam karena dominasi dari ayahnya. Begitu pula pada jenis golongan darah, yang mana golongan darah ini akan diwariskan dari orang tuanya kepada anaknya. Atau mungkin pernah tidak kalian melihat pada suatu keluarga mengidap suatu penyakit turunan yang sama. Misal albino, yaitu suatu kelainan pada kulit yang menyebabkan seseorang tidak dapat membentuk suatu pigmen warna kulit, sehingga seluruh bagian tubuh akan nampak putih dan pucat. Nah, menurut kalian kenapa bisa terjadi? DNA merupakan makromolekul yang terletak dalam inti sel. DNA ini menyimpan semua informasi genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anak. DNA merupakan untai yang sangat panjang kalau digambarkan seperti pita namun terpilih. DNA ini ketika berbelin kemudian akan memapat dan membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Nah, setiap tubuh kita terdiri dari berbagai jenis sel yang jenisnya berbeda-beda. Bisa kita bayangkan berapa banyak DNA yang ada di dalam tubuh kita. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat, yang kedua adalah gula deoksiribosa, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Gugus fosfat ini terletak pada struktur DNA bagian luar, yang mana gugus fosfat ini berikatan pada atom C nomor 3 dan 5. Gula pada DNA ini adalah jenis gula deoksiribosa, yang mana gula ini memiliki atom C yang berjumlah 5 buah, atau disebut dengan gula pentosa, yang mana deoksiribosa ini ditandai dengan atom H yang terletak pada C nomor 2. Yang terakhir adalah basa nukleotida yang merupakan penyusun dari DNA. Basa nukleotida ini ada yang disebut dengan purin dan pirimidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dalam membentuk struktur DNA, purin selalu berikatan dengan pirimidin, yang mana adenin atau purin adenin berikatan dengan timin, yang dihubungkan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan bantuan 3 ikatan hidrogen. Nah, seringkali seorang peneliti menyingkatnya dengan ATGC. Inilah ikatan antara fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nukleotida yang ada pada DNA. Karena di dalam DNA ini terus adanya basa nukleotida yang sangat bervariasi, sehingga basa nukleotida ini menyimpan berbagai macam informasi genetik. Maka peran DNA di dalam sel terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai pewarisan sifat, yang mana sangat berperan memberikan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, proses ini disebut dengan proses replikasi DNA. Yang kedua adalah terkait dengan ekspresi informasi genetik, yang mana proses ekspresi genetik ini dikenal dengan nama transkripsi.